Kami dari pendamping itu bisa memiliki sertifikat yang bisa kalau bilang sekelas gitu ya, gila, sekelas sertifikat guru penggerak gitu Bunda ya, dengan syarat kami harus ikut seleksi fasilitator. Gila. Edukasi di mana saja berada. Kali ini kita berada di Cafe Jelly Potter, Selong, Lombok Timur. Kita akan ngobrol banyak dengan babang kita yang ganteng dan smart tentang bagaimana sih menjadi fasilitator guru penggerak. Nah, awalnya beliau adalah pendamping guru penggerak Kabupaten Lombok Timur dan sekarang menjadi fasilitator guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Lombok Timur. Nah, bagaimana keseruan ngobrol kita nanti? Yuk kita ikuti bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat hebat ngotok edukasi di mana saja berada. Sore ini kita bertemu dengan Bapak pendamping guru penggerak yang keren, ganteng, dan luar biasa smart, Pak Bunyamin Farahat. Apa kabar Pak Ben? Iya, baik. Halo Bunda Wiwi. Ya, alhamdulillah baik Bunda. Kelihatannya seger banget nih. Segar kan sudah minum es. Oke. Begini Pak Ben, sore ini kita pengen ngobrol tentang bagaimana sih awal keceburnya Pak Ben di guru penggerak nih. Gitu. Gimana Iya. ceritanya dari awal ya? Baik Bunda Wiwi. Sebenarnya kalau diminta bercerita akan panjang sekali. Benar. Karena perjalanannya memang sangat lumayan panjang Bunda, hampir 1 tahunan gitu. Betul. Jadi awal mula ikut nimbrung di program guru penggerak ini tanpa sengaja sebenarnya. Jujur saya seorang guru yang tugasnya kita emang mengajar di sekolah, di samping dengan seabrek kegiatan di luaran sana gitu. Nah, suatu ketika ada salah seorang temen nih tiba-tiba di sekolah nih pas kegiatan sekolah ngajak, Pak Ben ikut daftar jadi pendamping guru penggerak yuk, dia bilang. Ya akhirnya saya kan tidak tahu nih, tidak pernah mendengar, benar-benar asing. Guru penggerak itu apa sih? Mau jadi pendamping, emang mau ngapain? Programnya apa? Terus teman tuh bilang, pokoknya asal ikut deh, nanti lihat cek-cek lagi di Google informasi terkait itu. Iya deh kalau begitu. Nah, akhirnya dikasih link, dikasih persyaratan terkait dengan pendaftaran pendamping itu. Ya udah, bukan asal isi sih, tapi kalau bisa dibilang ya sudah asal daftar aja. Gimana saya bilang asal daftar karena memang bener pure saya tidak tahu menahu terkait dengan guru penggerak itu seperti apa. Akhirnya seiring dengan berjalannya waktu mendaftar sambil membukalah segala informasi. Pendamping guru penggerak itu ternyata oh begini, program guru penggerak itu seperti ini, apa yang akan dilakukan. Akhirnya setelah mengisi formulir ini seleksi kan lewat via online nih gitu, mengisi isian, melengkapi daftar riwayat hidup segala macam, jadi pengalaman, ngupload segala macam gitu, ngupload berbagai hal, pengalaman di bidang pendidikan pastinya, kemudian pengalaman di luaran sana. Cuman pada saat mengisi sempat agak ragu karena secara seperti yang saya bilang tadi, saya memang seorang guru yang tugasnya mengajar di sekolah, tapi saya merasa tidak berbuat maksimal, tidak banyak kegiatan sekolah yang saya lakukan. Ya, jadi kesana mengajar, ketemu dengan siswa, bagaimana saya menyampaikan materi ke anak-anak paham, selesai. Setelah itu gue pulang melakukan
nggak cukup bagus, nggak cukup maksimal begitu maksudnya? Iya, maksudnya nggak cukup maksimal berbuat untuk sekolah gitu. Jadi lebih banyak berkegiatan di luar, tanda kutip begitu. Jadi lebih banyak berkreativitas di luar. Jadi sempat pada saat pengisian urean yang dipertanyakan saat itu, sempat gue harus jawab apa nih? Mohon maaf saya bilang kata gue biar milenial sedikit, oke. Saya harus jawab apa nih terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Ya akhirnya karena saya merasa kegiatan yang di sekolah itu hanya terfokus pada pembelajaran di kelas aja, sementara isian yang diminta itu lebih dari itu. Jadi segala kegiatan tiang yang di luaran sana itu semua saya kupas habis terkait dengan kegiatan konstruksi sivil, kegiatan ngedosen lah, kegiatan ada fashion. Nah, kebetulan kita punya wadah fashion Farahat namanya gitu. Jadi segala kegiatan yang itu saya tuangkan semua di pertanyaan soal untuk proses seleksi ini. Ya kayaknya teman-teman juga perlu tahu nih bahwa teman kita Bang Ben ini juga adalah seorang fashionista ya. Artinya beliau berkecimpung di bidang modeling juga, punya wadah. Namanya apa, Bang? Farahat Model Fashion. Nah, itu jadi ini aktif sampai sekarang. Iya, aktif sampai sekarang. Tapi ternyata memang ada korelasi antara kegiatan coaching di pendampingan guru penggerak sebenarnya. Yang justru saya merasa saya lolos di seleksi pendamping guru penggerak karena kegiatan-kegiatan tersebut gitu. Karena ternyata pendampingan guru penggerak itu dia goalnya itu lebih ke coaching. Kita meng-coaching orang, kita meng-coaching bagaimana nih menggali potensi-potensi dari teman-teman calon guru penggerak itu untuk bisa mereka melakukan goal mereka. Iya, sehingga menemukan dirinya. Iya. Gimana sih gue gitu kan. Iya. Jadi singkat cerita setelah ikut seleksi itu kan nggak kepikirannya akan lulus karena merasa siapalah saya gitu kan, banyak yang lebih-lebih dan sebagainya. Nah begitu pengumuman ternyata ada nama, wah nih saya lolos ternyata, alhamdulillah gitu kan. Jadi itu seleksi tes pertama isian urean-urean sama CV segala macam. Nah setelah itu kita diminta untuk mengisi 8 peristiwa penting, peristiwa yang memorial, yang kira-kira sangat berkesan dan benar-benar menginspirasi, benar-benar bisa dalam bentuk membantu seseorang. Apa nih 8 kegiatan yang berkesan, yang kalian anggap penting gitu. Akhirnya seperti yang saya bilang tadi Bunda, kalau saya mengisi terkait dengan pendidikan, saya seperti yang saya bilang gitu kayaknya boring, hanya kegiatan pembelajaran di kelas, sementara diklat-diklat yang berhubungan dengan pendidikan tuh jarang saya ikuti. Akhirnya di sana saya tulis kegiatan saya sebagai asesor lembaga sertifikasi profesi lah, sebagai instruktur konstruksi, kemudian kegiatan saya sebagai regional direktur pemilihan putri cilik remaja, kemudian sebagai founder Fashion Farahat Model Fashion, sebagai konsultan, sebagai dosen, dan bla 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 yang disuruh. Ternyata additional title itu ya. Iya, ternyata baru sadar bahwa memang poin di pendampingan itu dicari adalah sosok yang menginspirasi, yang di dunia coach, yang meng-coaching orang. Coaching dan mentoring. Mentoring, iya, karena coaching dan mentoring kan agak beda sih sebenarnya, cuman pada prinsipnya muara akhirnya sama gitu. Nah, ternyata di pendampingan ini jiwa coaching itu poinnya. Nah kebetulan cerita-cerita yang saya ceritakan tersebut memang berkaitan dengan coaching-coaching, kita menggali potensi gitu. Akhirnya singkat cerita begitu wawancara selama 1 jam, selang beberapa minggu pengumuman, ya sebenarnya nggak kepikiran akan lulus, tapi karena sudah merasa dalam artian ya namanya juga kita diwawancarain
perihal tentang yang sudah kita lakukan. Jadi kita berbicara dari hati akhirnya gitu. Akhirnya sudah pengumuman lulus lah gitu. Nah, begitu lulus, berjibaku dengan begitu lulus Bunda kan ada pelatihannya dulu nih, ada pelatihannya pendampingan segala macam. Berapa lama pelatihan? Sekitar 15 hari sesi pertamanya, 10 atau 15 hari kalau kurang lebih. Online dari jam 8 sampai jam 10 malam dengan seabrek produk-produk. Iya, dengan seabrek tugas. Nah, terus begitu ketemu dengan para pendamping nih yang kebetulan satu grup gitu, jujur jadi apa sih bahasa anak mudanya? Insecure. Bahasanya wah gila nih. Kenapa insecure? Saya bilang gini. You are. Yes. Okay. You are capable. Yes. Kenapa insecure? Ya, saya merasa bukan siapa-siapa. Saya melihat gila nih orang ya, orang-orang hebat semua. Kenapa saya tahu orang-orang hebat? Dari cara mereka ngomong, cara mengungkapkan sesuatu segala macam. Ada sesuatu lulusan luar negeri. Jadi kelihatan orang, oh ini nih orang-orang hebat nih. Kelihatan cerdasnya gitu. Ternyata memang basically orang-orang itu memang orang-orang bertalenta semua. Yang di bidang masing-masing memang orang-orang yang bisa dikatakan sumber inspirasi, bisa dikasih jempol gitu. Nah, jadi kembali ke pendampingan guru penggerak karena di sini fokusnya pendidikan kan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, saya itu terkait dengan pedagogik atau diklat segala macam itu kurang. Jadi mau tidak mau, saya bingung, gue harus cerita apa nih? Saya harus ceritakan apa nih, menjawab apa? Tapi akhirnya saya berpikir begini, ya sudah. Masing-masing orang punya kelebihan, masing-masing orang punya kelemahan. Jadi kenapa enggak gue tonjolkan aja apa yang gue miliki, apa potensi saya. Ya sudah, akhirnya berjalan dengan begitu saja, dalam artian bisa mengimbangi teman-teman, bisa mengikuti setiap materi yang diberikan, dan memang mau tidak mau karena memang itu memang profesi kita, jadi connect-nya cepat gitu. Ya sudah, banyak hal yang kita pelajari kan terkait dengan program guru penggeraknya nanti yang akan diimbaskan ke sebagai bekal kita lah untuk mengcoaching guru penggeraknya. Nah, akhirnya setelah pelatihan kan ada seleksi guru penggerak nih, guru penggerak yang dari Lombok Timur terpilih 100 orang gitu. Jadi masing-masing pendamping dikasih 5 guru. Ya sudah, kegiatan proses pendampingan berjalan seiring dengan waktu, tetapi poin yang saya dapatkan di sini, saya banyak belajar dari guru penggerak, Bu, calon-calon guru penggerak yang sekarang ini guru penggerak, ya termasuk Bunda guru penggerak kan, ya banyak hal yang saya pelajari dari beliau-beliau itu terkait dengan dunia pendidikan, bagaimana kita sama-sama goal kita kan merdeka belajar nih, bagaimana transformasi pendidikan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Benar-benar menginspirasi Bunda. Banyak hal yang saya pelajari, yang saya petik di sini. Jadi alhasil begini Bu, karena saya ini seorang guru, ya mau tidak mau apa yang dilakukan oleh guru penggerak, secara guru penggerak kan punya goal nih, aksi nyata mereka apa nih. Nah saya walaupun sebagai seorang pendamping yang notabene guru juga melakukan hal yang sama dengan guru penggerak itu. Berarti ini kayak gini, nanti hasil akhirnya akan seperti ini. Jadi ada bayangan. Iya, ada bayangan gitu. Prosesnya selesai sudah ada bayangan. Siap. Jadi banyak ilmu yang kita dapat, banyak aksi nyata, banyak praktik baik yang bisa saya adopsi dari teman-teman calon guru penggerak itu, yang bisa saya aplikasikan di sekolah saya, pastinya bisa di-share ke teman-teman yang lain di komunitas praktisi. Memang begitu. Apa ya, kolaborasinya benar-benar jalan ya. Luar biasa Bunda. Pendamping dengan teman-teman. Pendamping, calon guru penggerak, fasilitator yang hebat-hebat. Jadi benar-benar inspiring banget, menginspirasi Bunda. Jadi saya berpikir memang program guru penggerak itu benar-benar program yang membentuk guru-guru yang memang dipersiapkan jadi role model bagi guru-guru yang lain.
benar-benar luar biasa bagi saya gitu. Saya pikir apa gerakannya Mas Menteri ini bisa menggerakkan tidur panjang yang selama 2 tahun masa pandemi ini ya, menjadi booster yang kuat lah untuk membangkitkan dunia pendidikan kita untuk mulai lagi bergerak lebih cepat. Benar-benar sangat-sangat luar biasa memang pengaruh dari program ini. Jangankan ke orang lain, kita kembali ke personality. Seakan-akan membangunkan saya dari tidur panjang. Nah, saya bercerita pengalaman sendiri. Seperti yang saya bilang tadi, di awal saya hanya merasa kalau bisa bahasa gaulnya itu guru assalamualaikum. Guru yang hanya datang mengajar ke sekolah, ketemu dengan siswa, memberikan materi, siswa paham, selesai. Setelah itu nggak berbuat, nggak berbuat untuk demi kemajuan sekolah-sekolah gitu. Nah, jadi begitu menjadi pendamping, gaul berkumpul bersama guru-guru penggerak hebat, sama pasti pendamping yang lain, sama fasilitator yang lain, hati saya merontabun. Selama ini saya sudah kemana aja? Selama ini saya sudah berbuat apa nih untuk sekolah saya, untuk siswa saya? Ngapain aja? Gue ngapain aja? Maksud saya konteks di sekolah, Bunda. Kita tidak berbicara konteks di luar gitu. Di sekolah saya sudah ngapain gitu. Akhirnya benar-benar mindset, pola pikir saya berubah, Bunda. Dicuci gitu. Dicuci bener, diformat ulang. Ternyata saya terlalu tidur panjang, dalam artian saya kemana aja selama ini, apa nih yang saya bisa perbuat untuk sekolah saya, untuk anak-anak siswa saya. Nah, dari sanalah saya belajar merefleksi diri. Karena refleksi kan pada hakikatnya belajar dari keresahan-keresahan, kendala-kendala yang sudah kita belajar alami. dari diri sendiri. Benar, gitu. Dan memang jadi apa, ada kegelisahan ketika teman kita melakukan ini. Gua kok nggak kayak gitu, gua mau yang lain ah. Kayak gitu ya. Benar Bunda. Jadi kayak terpacu gitu. Masa dia aja yang mau maju sekolahnya, aku juga mau. Iya, benar. Jadi seringkali kan di program guru penggerak ini pada saat kita kumpul sesama pendamping kan ada beberapa pelatihan kan ya. Jadi seringkali kita diskusi terkait dengan kondisi sekolah tempat kita masing-masing. Jadi tatkala teman-teman berbicara terkait dengan program, kadang gue harus ngomong apa nih, program gue apa yang sudah saya lakukan nih, itu benar-benar jadi PR. Jadi itulah yang membuat ternyata luar biasa program ini benar-benar bisa merubah mindset. Saya seorang guru loh, guru dalam artian saya harus profesional, saya harus berbuat untuk siswa dan sekolah saya, bukan sebagai guru abal-abal dan guru assalamualaikum. Betul. Gitu. Jadi benar-benar mengubah mindset saya terkait dengan dunia pendidikan. Dan termasuk mindset dalam filsafat pendidikan. Iya, siap. Kayaknya gitu. Karena awal-awal itu apa ya? Kita mengenal Ki Hajar Dewantara hanya sekedar tuturi handayani. Iya, benar. Sudolodo. Iya, ing madya mangun karso. Sudah itu udah gitu ya. Benar. Tapi setelah kita dalami ternyata waduh, ada menghamba pada anak. Iya, benar. Ada segala macam yang benar-benar apa? Trikon sampai berdiferensiasi. Benar-benar bikin kita. Jadi satu lagi Bunda, seperti yang Bunda bilang tadi terkait dengan metode pembelajaran yang ada di sekolah, kita kan merdeka belajar nih. Muara akhirnya adalah siswa. Bagaimana siswa kita bisa ajak dalam pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, kontekstual, seperti yang sudah bilang menghamba pada anak. Bagaimana kita mengkondisikan anak supaya bisa mereka nyambung dengan apa yang kita sampaikan, merasa interest dengan apa yang kita sampaikan gitu. Jadi sebenarnya seperti yang saya bilang tadi, saya banyak belajar di sini. Prinsip-prinsip bagaimana cara mengajar, cara menghadapi siswa, itu akhirnya diam-diam kita terapkan di sekolah dan diimbaskan ke teman-teman. Tapi memang asik gitu. Jadi asik, kan saling belajar. Gitu. Jadi ada transformasi lah. Perasaan dulu Pak Guru nggak kayak begini ngajarnya. Dia bilang begitu anak-anak.
perasaan Pak Guru nggak begini deh cara ngajarnya dulu. Ya anak-anak harusnya begini kan, kalau di pembelajaran yang kontes guru penggerak kan ada apa sih, di awal-awal harus ada kesepakatan kelas lah, ada ice breaking lah, ada apa lagi, ada refleksi lah, karena ciri khas kan refleksi nih, baik refleksi yang di awal maupun refleksi akhir gitu. Brainstorming, yes ya, gitu. Jadi itu iya benar, itu memberikan suasana baru di Iya kelas benar. itu, ya. Meski misalnya jenjangnya SD, SMP, jadi kesannya nggak ada jenjangnya. Iya. Kesannya kita bisa belajar dari teman-teman Iya, SD, iya, belajar benar. dari teman-teman di SMP, bahkan juga teman-teman yang di SMK, SMA. Iya benar. Dan benar, berwarna benar. banget Berwarna jadinya, ya. banget. Jadi memang seru akhirnya. Jadi pembelajarannya menarik karena memang muara akhirnya adalah siswa. Jadi kita sebagai seorang yang mengarahkan mereka, maksudnya sebagai yang di depan, itu mau tidak mau harus berbuat dalam artian gimana nih supaya saya menjadi, dalam artian anak-anak interest gitu. Karena saya tahu banget, karena kita sudah menjadi pelajar kan, kalau kita tidak interest, tidak like sama gurunya, jadi motivasinya kurang gitu. Jadi poin itu. Jadi gurunya harus benar-benar apa ya, tampilannya keren, yes, pembawaannya yes, angkat, cool, yes, dan eye catching untuk iya, anak-anak milenial lah, walaupun dibilang bapak ini tua-tua keladi, iyalah hanya untuk kenapa enggak kita ikuti tren anak muda, bukan berarti ikut-ikutan gitu, tapi kita ya milenial lah gitu. Karena kita harus berada pada zaman jadi ya kita tidak bisa memposisikan diri di zamannya kita, akan berbeda kontekstual akhirnya gitu. Dan kenapa kemudian kok bisa pindah haluan ke fasilitator? Oh gitu. Gimana ceritanya? Kenapa ceritanya pindah haluan ke fasilitator? Baik, ada ceritanya nggak? Iya, gitu? oh panjang ceritanya, pakai bernangis-nangis ini ceritanya gitu. Harus. Jadi begitu kontrak selesai nih, pendampingan guru penggerak, calon guru penggerak udah lulus nih. Jadi kita pendamping yang angkatan pertama itu kan jadi bahan pertanyaan. Kita mau dibawa kemana lagi nih? Tidak lanjutnya bagaimana nih? Apakah kita menjadi pendamping sesi berikutnya? Itu selalu jadi bahan perbincangan di teman-teman pendamping. Nah, karena tiada kejelasan sebenarnya kita mau kemana, apakah kita ikut seleksi lagi atau bagaimana, belum jelas dari pihak Pempat TK atau dari yang di pusat juga belum jelas menginformasikan. Dan terus akhirnya pertemuan dengan Pak Direktur waktu itu? Oh belum, belum, itu masih panjang, masih versi baru-baru. Ya? Nah akhirnya kan keluar nih edaran bahwa pendamping itu bisa naik menjadi fasilitator dengan cara ikut seleksi lagi gitu. Nah singkat cerita kami dari sekitar 25 pendamping kan di NTB Bunda ya, rata-rata ikut seleksi lagi di fasilitator. Apa untuk yang membuat menarik untuk ikut? Ya apa yang membuat menarik pastinya karena di sini kan mungkin karena sudah ini ada chemistry ya, kita merasa di bagian itu dan memang harus berbuat gitu, ada link dan harus ada tindak lanjut juga untuk pengembangan diri dan pengembangan orang lain pastinya gitu. Jangan stuck di tempat kalau udah selesai jadi pendamping angkatan 1, setelah itu apa gitu, walaupun pada akhirnya kan memang segala apa yang didapat di kegiatan ini mau nggak mau kita aplikasikan di tempat kerja kita masing-masing gitu. Nah begitu seleksi fasilitator angkatan 5 saat itu dari X pendamping, dari 25 yang NTB itu ada sekitar 7 temen yang lulus ke tingkat jenjang berikutnya. Nah jadi kebetulan saya saat itu untuk seleksi yang pertama yang angkatan kelima itu nggak ada nama di pengumuman gitu. Saya berpikirnya saat itu dari kan ada proses seleksi nih, dari mengisi uraian segala macam. Setelah lulus itu baru ada wawancara, ada peer teaching segala macam.
Tapi ternyata hanya mengisi urean itu aja. Nah, urean isi doang, begitu pengumuman langsung ikut diklat. Nah, cuman saat itu memang saya pribadi memang hatinya belum ke fasilitator saat itu karena masih kayaknya kita have fun nih, kayaknya lebih asik di pendampingan nih, di lapangan nih ketemu dengan para calon guru penggerak gitu. Mikirnya begitu, rata-rata teman seperti itu gitu. Jadi pas pengisian ISEAN, ya namanya sesuatu yang tidak kita lakukan dari hati yang nggak maksimal gitu. Apa yang kita tulis terkait dengan pengalaman kita pendampingan, pengalaman lokakarya, walaupun secara normatif kita sudah isi dengan aturan. Iya, iya mungkin karena pengaruh setengah hati itu, ya. Jadi isian pertanyaannya itu terkait dengan pengalaman pendampingan, apa yang dilakukan pada saat pendampingan, apa yang dilakukan saat lokakarya, kemudian apa strategi-strategi, tantangan-tantangan, semua kita tulis. Jadi teman saya nih lolos, padahal kan saya merasa lebih ya namanya perasaan gitu kan, ya lebih mentor gitu, ya gitulah kira-kira gitu. Nah setelah itu kan keluar nih ada aturan nih Bunda kan, ada aturan bahwa guru penggerak itu dijanjikan sebagai bisa menjadi kepala sekolah lah, pemimpin pembelajaran dan pemimpin sekolah. Apalagi dikuatkan dengan undang-undang terkait dengan kepala sekolah bahwa prasyaratnya harus dari guru penggerak. Nah, kita nih yang pendamping, nama kita juga guru kan, tergelitik dong gitu. Gila, jadi kepala sekolah harus jadi guru penggerak. Iya. Terus bagaimana dengan kami yang pendamping? Nah, terus kita sempat ngobrol-ngobrol sama teman pendamping, bisa nggak kita daftar jadi guru penggerak? Ternyata setelah kita klik-klik pendaftar guru penggerak ini nggak bisa diklik, ternyata memang nggak bisa daftar di guru penggerak. Iya, itu step down. Iya, step down ceritanya. Nah, akhirnya terus gimana dong dengan kami yang pendamping nih? Kita kan tidak tahu nih muara akhir kita yang di guru kan, siapa tahu ada niat kepala sekolah walaupun mungkin bukan target utama kita gitu kan. Cuman kan kita tidak tahu arahnya. Jadi sertifikat kan harus ada nih, prasyaratnya harus ada sertifikat guru penggerak. Terus pendamping apa kabar nih? Nah itulah makanya gila aja gitu, pendamping. Terus gimana dengan kami yang pendamping? Kita sempat bertanya ke Pak Dirjen segala macam itu kan. Pas beliau datang ke SMP 1 Selong saat itu kan beliau bilang, oh bisa, pendamping bisa ikut untuk jadi kepala sekolah secara gitu. Kalau yang secara gitu pendamping guru penggerak ya mau tidak mau pendamping kan memahami apa yang dilakukan oleh guru penggerak, segala aktivitas guru penggerak, mau tidak mau kan pendamping harus duluan yang paham gitu. Bagaimana mengcoach seseorang tanpa kita pahami apa yang dilakukan gitu. Akhirnya lega lah hati ini, lega. Tapi ternyata undang-undang keluar, sertifikat guru penggerak. Aneh, gimana dong? Jadi sertifikat guru penggerak nggak punya, sertifikat pendamping punya. Nah ternyata kami dari pendamping itu bisa memiliki sertifikat yang bisa kalau bilang sekelas gitu ya, gila, sekelas sertifikat guru penggerak gitu Bunda ya, sekelas sertifikat guru penggerak dengan syarat kami harus ikut seleksi fasilitator. Gila aja, jadi untuk dapat sertifikat itu harus seleksi lagi kan, jadi seleksi fasilitator, kemudian harus lulus seleksi dan kemudian harus memfasilitasi calon guru penggerak. Biasanya kan satu fasilitator 20 calon guru penggerak. Nah, selama 5 bulan memfasilitasi. Nah, setelah memfasilitasi, nih pendamping, nih mantan pendamping ya, yang fasilitator ini harus melakukan aksi nyata seperti yang dilakukan oleh guru penggerak yang nantinya akan dimentoring oleh fasil senior. Oh my God. Jadi gila nih guru penggerak luar biasa ya gitu. Gila. I'm sorry. Jadi luar biasa memang program guru penggerak ini. Jadi berbanding lurus memang Bunda. Kita tahu benar bagaimana teman-teman guru penggerak ini belajar mengembangkan diri, mengabdiri, berbuat untuk siswanya demi transformasi pendidikan pastinya.
tahu benar seperti katanya Bapak Menteri harus berdarah dulu. Cuman memang benar apa adanya pada saat program guru penggerak ini teman-teman yang CGP sangat-sangat dalam prosesnya benar-benar berdarah-darah, benar-benar dipersiapkan menjadi pemimpin pembelajaran, dipersiapkan menjadi pemimpin sekolah. Jadi nih pendapat tiang Bunda ya, kalaupun Pak Menteri bilang kepala CGP atau teman-teman yang guru yang punya sertifikat guru penggerak itu sudah bisa menjadi kepala sekolah, memang sangat layak. Karena memang proses di program guru penggerak itu memang mengantar ke sana itu luar biasa. Semua materi dari awal sampai akhir itu larinya ke sana. Iya, benar. How to be a leader. Yes, iya. How be youth leader. Iya. Bagaimana Anda menjadi seorang pemimpin masa depan, pemimpin pembelajaran, pemimpin sekolah. Jadi buat Bunda yang kebetulan nih kan ya. Iya, kebetulan yang sudah lulus guru penggerak tentunya dapat diklat cakep lagi. Padahal tanpa diklat kan memang harus udah bisa ya. Tapi luar biasa Bunda semangat belajar. Siap. Kan belajar tanpa akhir. Benar. Nah, akhirnya Bunda mau tidak mau, suka tidak suka harus menjalani proses. Akhirnya ikutlah saya seleksi fasilitator lagi untuk angkatan 8 gitu. Cuman karena memang ya sudah, saya harus melanjutkan perjuangan ini dalam artian segala sesuatu harus ada tindak lanjutnya, ada follow up-nya. Mungkin ini bentuk pengembangan diri dan pastinya ya untuk siswa kita. Dan juga kita kan memang juga long life learner kan. Yes, benar. Pembelajaran benar. Akhirnya ikutlah saya proses seleksi di fasilitator angkatan 8. Kembali menjawab pertanyaan yang sama di seleksi fasilitator angkatan 5 kemarin. Cuman kan belajar dari pengalaman nih. Seingat saya pada saat mengisi ini di angkatan 5 kemarin, saya karena seperti bilang hati gue masih di pendamping saat itu gitu kan gitu. Ya. Jadi sekarang ya sudah, masa enggak serius dalam artian ya sudahlah saya isi aja, karena pertanyaannya memang pertanyaan yang menuntut harus benar-benar menulis apa yang memang pernah kita lakukan. Karena bercerita tentang pengalaman terkait dengan pendampingan kita, terkait dengan lokakarya, tantangan-tantangan yang dihadapi pada saat pendampingan. Kita bercerita banyak di sana terkait dengan guru penggerak, calon guru penggerak kita. Bagaimana meng-coaching? Ya, bagaimana nih membawa, ya gitu. Jadi poinnya banyak di sana. Gitu ceritanya. Akhirnya pengumuman, jadi namanya juga kemarin kejadian tidak ada nama, tidak pernah kepikiran gitu. Udahlah, nggak usah dipikiran. Kalau memang keluar nama ya sudah, mungkin memang sudah, alhamdulillah sudah, ya kita belajar lagi gitu. Karena merangkatnya Bunda pembelajaran seumur hidup Bunda. Gitu ceritanya. Yes. Oh, thanks. Fasilitator. Amin. Siap. Ya. Oke. Belajar lagi. Siap belajar. Jadi mohon arahannya Bunda, mohon arahan, mohon bimbingan. Jadi kita banyak belajar di teman-teman. Bareng ya. Siap. Dan teman-teman CGP angkatan 8 bakal dapet fasilitator keren. Amin. Keren. Amin. Moga lulus. Insya Allah. Amin. Fashionista lagi. Ya, ini semua paket lengkap deh. Gila, muka saya merah nih Bunda. Jadi akhirnya belajarnya jadi seru gitu. Siap. Ya. Intinya kita enjoy banget nih. Ngomong dari hati aja, berbuat dari hati, maka akan tersampaikan ke hati orang juga. Kelihatan orang yang peres-peres, kelihatan orang yang basa-basi. Jadi ya sudah, cukup ngomong dari hati saja. Betul. Jadi teman-teman guru yang ada di Lombok Timur, yang ada di NTB, di Indonesia, mari ayo kita kembangkan diri, kita belajar lagi demi transformasi pendidikan yang lebih baik. Dan
kayaknya fasilitator yang sekarang ini banyak yang muda-muda ya. Iya, ternyata memang yang harus. angkatan 8 ini ya. Oh gitu. Iya, benar benar benar. Masih muda-muda, masih kreatif, Iya, iya. inovatif, Siap, siap. dan penuh ide kayaknya itu ya. Jadi challengingnya lebih tinggi nih kayaknya Siap, nih. siap, siap. Amin, amin, amin. Iya. Jadi ya itu intinya program Guru Penggerak ini sangat-sangat luar biasa, Bunda. Benar-benar mengubah mindset kita tentang dunia pendidikan. Ya, bagaimana kita mengantarkan anak-anak kita menuju kesuksesan mereka. Gitu. Nah, kalau sekarang saya minta Pak Ben menggambarkan guru penggerak dalam 3 kata. Apa? Hebat, cerdas, Cerdas. kreatif. Hebat, cerdas, kreatif. Nah, teman-temanku semua, jadi begitulah bincang-bincang kita dengan Babang ganteng, baik hati, tidak sombong dan rajin menabung. Amin. Ya. Semoga semua pembicaraan kami dari tadi ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan CGP, teman-teman CGP angkatan 8 WIT untuk fasilitator Anda yang keren ini. Amin, semoga lulus. Akan membuat kelas CGP menjadi fun and Have fun. exciting. Yes, amin, amin. Kita belajar bersama nanti, mudah-mudahan. Amin, 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 amin. Terima kasih Bunda sudah diajak ngobrol-ngobrol santai di channel Guru Penggerak Lotim ini Bunda ya, sangat-sangat luar biasa. Ya, mudah-mudahan Guru Penggerak Lotim itu tetap menginspirasi teman-teman guru yang lain. Ya, sebagai role model dan pastinya sebagai leader-leader di sekolah masing-masing. Insya Allah mudah-mudahan semoga Ya. apa yang diharapkan negara ini dan diharapkan Mas Menteri bisa kita laksanakan bersama. Tentunya dengan kolaborasi. Iya, iya. Semua hal zaman sekarang ini butuh kolaborasi. Dan mari kita berkolaborasi untuk mewujudkan Indonesia hebat. Hebat, hebat. Amin, amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.